Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok C akan membahas tentang Managing Marketing Communication. Dan di sini akan disampaikan oleh saya, Sinta Nuria. Saya Savana Kadarsyah. Saya Muhammad Raffi Revanza Putra. Saya Jason Gerald. Oke, di sini kita akan membahas subbabnya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang perusahaannya, yang kedua tentang the role of marketing communication, yang ketiga setting the communication objective, keempat identifying the target audience, dan kelima deciding on the communication media, yang ketujuh developing the creative approach, yang terakhir adalah measuring communication effectiveness. Oke, kita akan membahas company overview. Yang pertama ada Company Overview. RCTI Plus adalah aplikasi mobile dari MNC Group yang menyediakan layanan streaming dan audio on demand. Aplikasi ini menawarkan 5 kategori konten. Yang pertama layanan video dan konten, agregator berita, agregator audio, kompetisi UGC Talent Search, serta musik. Hingga Desember 2023, RCTI Plus memiliki lebih dari 67 juta pengguna aktif bulanan. Didirikan oleh PT MNC Digital Indonesia pada 8 Agustus 2019, RCTI Plus merupakan anak perusahaan dari Media Nusantara Citra Group yang bertujuan untuk menghadirkan inovasi media digital bagi masyarakat Indonesia. Lalu, di setiap perusahaan pasti mempunyai visi dan juga misi. Visi dan misi berperan penting dalam keberhasilan suatu perusahaan, organisasi, atau individu. Dengan memiliki visi dan misi yang jelas, organisasi atau individu dapat fokus pada tujuan yang sama untuk mengukur kemajuan dan membuat keputusan yang tepat. Visi dari RCTI Plus sendiri secara umum adalah menjadi pemimpin dalam industri hiburan berbasis digital di Indonesia. Mereka berambisi untuk menjadi platform yang paling dipilih oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hiburan dan juga informasi. Misi RCTI Plus lebih berfokus pada pelaksanaan visi dari mereka yang tadi, yaitu menyediakan konten yang beragam serta berkualitas, lalu menjadi platform yang mudah untuk diakses oleh masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan hiburan masyarakat, dan yang terakhir, membangun komunitas yang kuat. Oke, yang pertama, subbab yang akan kita bahas adalah the role of marketing communication. Marketing communication ini adalah cara perusahaan untuk menyampaikan pesan tentang produk, merek, ataupun layanan kepada target pengguna untuk membangun kesadaran merek tersebut, mempengaruhi persepsi, dan juga mendorong perilaku pengguna. Dan ada dua model komunikasi pemasaran, makro dan juga mikro. RCTI Plus ini kan bagian dari MNC Media Group. Kemudian dia mempunyai keunggulan dalam industri streaming berkat nama besar MNC Group-nya. Brand awareness-nya yang kuat gitu ya, berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat melalui siaran langsung dan juga digital. Dengan tagline, satu aplikasi semua hiburan. RCTI Plus ini mengembangkan 5 pilar. Ada video, berita, audio, home of talent atau UGC, dan juga games. Meskipun memiliki banyak fitur, keberagaman ini bisa menjadi masalah. Pengguna yang hanya ingin menonton video streaming mungkin merasa aplikasi ini rumit gitu ya, dan juga membingungkan. Komunikasi pemasaran yang menjangkau semua fitur dapat terasa kurang fokus, sehingga pengguna mungkin merasa tidak terhubung dan kehilangan minat dalam menggunakan aplikasi. Selanjutnya ada Setting the Communication Objective. Tujuan komunikasi adalah hal atau tingkat pencapaian tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan dalam waktu tertentu. Aplikasi streaming RCTI Plus, tujuan komunikasi utamanya adalah berinteraksi dengan pengguna, menarik audiens, dan mempertahankan loyalitas. Pertama, meningkatkan brand awareness dengan membangun identitas merek melalui media iklan dan mengedepankan keunggulan aplikasi. Kedua, menarik dan mempertahankan pengguna melalui promosi seperti penawaran gratis, uji coba premium, atau diskon untuk pengguna baru. Ketiga, memberikan informasi mengenai konten dan fitur baru melalui kampanye di sosial media yang menjelaskan pembaruan penting dan rilis konten. Yang
Yang ketiga, ada identifying the target audience and crafting the communication message. Atau dalam bahasa Indonesia, yang berarti mengidentifikasi target audience dan merancang pesan komunikasi. Ini merupakan langkah yang krusial dalam pemasaran. Target audience adalah kelompok spesifik orang yang ingin dijangkau dengan pesan yang ingin perusahaan sampaikan. Ini bisa berupa segmen berdasarkan demografi, psikografis, ataupun perilaku. Setelah mengidentifikasi target-target audience, perusahaan perlu merancang pesan yang bersifat relevan dan juga menarik. RCTI Plus sendiri sebagai platform streaming populer di Indonesia menargetkan berbagai audiens termasuk dewasa dari umur 18 sampai 35 tahun, kalangan keluarga, lalu Gen Z atau generasi Z di umur 13 sampai 25 tahun, dan juga orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri. Untuk menjangkau audiens tersebut, RCTI Plus berfokus pada pesan-pesan utama yang mereka sampaikan, seperti konten beragam untuk semua. Ini menekankan keragaman konten yang ditawarkan, serta akses mudah dan nyaman. Ini mempromosikan antarmuka yang user-friendly. Nah, mereka juga mempromosikan secara langsung ke audiens-audiensnya mereka. Pesan seperti RCTI Plus adalah platform pilihan Anda untuk tren terbaru dan konten original yang eksklusif. Ini digunakan untuk audiens yang di kalangan umur dewasa. Sementara untuk pesan buat keluarga, seperti RCTI Plus hiburan berkualitas untuk seluruh keluarga. Pesan ini dapat menjadi pilihan yang tepat untuk menargetkan audiens-audiens yang sudah berkeluarga. Nah, yang keempat ada deciding on the communication media. Deciding on the communication media adalah cara memutuskan komunikasi atau juga memilih media komunikasi. Nah, RCTI Plus ini menggabungkan berbagai elemen komunikasi pemasaran untuk memastikan pesan yang disampaikan tepat sasaran dan mengikuti prinsip komunikasi pemasaran terpadu dan pemasaran digital. Strategi komunikasi RCTI Plus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada on air. Jadi ini mencakup iklan video yang ditayangkan di saluran FTA MNC Group. Yang kedua ada off air yang melibatkan aktivitas luar ruang seperti event dan iklan di tempat strategis. Dan yang terakhir ada digital yang mencakup aktivitas di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Dengan kombinasi teknik pemasaran ini, RCTI Plus berusaha memperkuat citra positif brand dan meningkatkan interaksi dengan audiens. Namun RCTI Plus juga menghadapi kelemahan, terutama terkait dengan jumlah iklan yang berlebihan. Jadi, dapat mengganggu pengalaman pengguna dan membuat mereka cenderung mengabaikan pesan promosi. Selain itu, kurangnya pemilihan mitra media yang tepat untuk kampanye iklan dapat mengurangi efektivitas komunikasi pemasaran aplikasi. Hal ini menunjukkan pentingnya menemukan keseimbangan antara mempromosikan aplikasi dan memastikan pengalaman pengguna yang baik. Oke, yang kelima ada developing the creative approach. Jadi, komunikasi pemasaran itu dimulai dengan adanya memilih daya tarik pesan yang tepat kepada si audiens. Rasional dengan cara manfaat produk yang disampaikan itu apa. Kemudian emosional dari segi perasaan ataupun moral dari tanggung jawab sosial si perusahaan. Kemudian daya tarik ini tuh harus sesuai dengan yang namanya kebutuhan audiens, tujuan dan media yang digunakan. Setelah itu, ide diwujudkan secara kreatif dalam visual, teks, ataupun audio yang menarik. Dan DRCTI Plus ini menawarkan daya tarik melalui program layanan gratis dan akses ke berbagai stasiun TV di MNC Group. Memungkinkan adanya pengguna gitu ya untuk melakukan namanya streaming dan juga mengunduh konten untuk ditonton secara offline. Promosi RCTI Plus dibagi menjadi soft sell dan juga hard sell. Soft sell sendiri berfokus pada membangun hubungan emosional dengan konsumen, sementara hard sell lebih agresif dan juga langsung. Target RCTI Plus ini adalah menjadi layanan streaming terbesar pada tahun 2020 tentunya, dan sudah sekarang 2024 tentunya berkembang. Sudah disampaikan tadi, tumbuh beberapa juta pengguna. Kemudian memperkuat posisi dalam iklan digitalnya. Selain live streaming, aplikasi ini tuh juga menyediakan ribuan konten, fitur catch up TV, dan juga tadi user generated content untuk pencarian bakat.
Kemudian serta fitur game interaktif yang memungkinkan penggunanya bermain tanpa batasan umur. Selanjutnya ada Measuring Communication Effectiveness Marketing Insight. Mengukur komunikasi yang efektif adalah fondasi penting bagi kesuksesan operasional setiap bisnis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa fokus dan tujuan strategis perusahaan disampaikan dengan jelas kepada audiens. Penting untuk menilai apakah komunikasi yang dilakukan berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan atau justru berdampak negatif. Salah satu metode pengukuran yang digunakan adalah kuantitatif yang melibatkan perhitungan data numerik. Sebagai contoh, jumlah pengikut di media sosial dapat menjadi indikator keberhasilan komunikasi yang dilakukan oleh RCTI Plus, mencerminkan tingkat kesadaran orang terhadap merek RCTI Plus. Pada tahun 2023, jumlah pengikut RCTI Plus di TikTok meningkat 529% menjadi 4,1 juta followers. Selain itu, jumlah pengguna aktif juga menunjukkan efektivitas komunikasi. Hingga Desember 2023, RCTI Plus telah mengumpulkan lebih dari 69,7 juta pengguna aktif bulanan. Yang di sini menunjukkan bahwa audiens telah mencapai tahap tindakan, yaitu menggunakan layanan yang sudah perusahaan tawarkan. Lalu, kita masuk ke kesimpulan. Apa sih kesimpulan yang telah kita bahas tadi? Nah, jadi RCTI Plus adalah platform streaming populer di Indonesia yang menawarkan beragam konten eksklusif dan original secara gratis. Namun, menghadapi tantangan besar dalam bersaing dengan platform global seperti Netflix, Disney Plus, dan lain-lain. Masalah utamanya adalah fitur aplikasi yang terlalu beragam, kurangnya konten premium, dan anggaran pemasaran yang terbatas. Untuk mengatasi hal ini, RCTI Plus perlu memperbaiki pengalaman pengguna dengan memisahkan fitur yang kurang relevan, seperti game anak-anak, serta meningkatkan personalisasi konten. Selain itu, strategi pemasaran yang lebih kuat dan terarah melalui MNC Group dan media sosial, serta pengoptimalan integrasi Vision Plus untuk meningkatkan akses konten premium. Di sini diperlukan untuk menjaga daya tarik dan loyalitas pengguna di pasar streaming yang kompetitif. Oke, sekian dari kelompok J. Mohon maaf ada salah kurang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Coba